Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Coba kita perhatikan kiri kanan dulu. Udah ada senyuman belum nih? Perhatikan kiri kanannya. Kasih senyuman yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Nah, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu ada pada pagi hari ini. Kami mau menerima itu Tuhan dengan penuh sukacita. Kami membuka hati kami Tuhan. Menerima Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
dan mulia Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, yes. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Kau yang akan kuasa tengah kami, ya Bapa. Biarlah urapamu terjadi atas kami, ya Tuhan. Kuasa-Mu, ya Tuhan, memenuhi tempat ini, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Haleluya. Engkau yang kuasa-Mu. Yes, jamah kami Bersamamu kami kau Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih, ya Hanya Tuhan. Kau yang kukagumi Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya. Yes, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Yes. Oh, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
kita satu dalam doa. Yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta penyertaan sepanjang 1 minggu yang telah berlalu, dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kasih karunia dan anugerah yang Tuhan juga sediakan bagi kami untuk hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa selalu menyertai kami dan memberikan kami kekuatan bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami pegang Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, karena Tuhan adalah sumber segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita satu di dalam doa untuk bangsa kita Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang telah Tuhan pelihara sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk proses pemilu yang sudah berjalan dengan relatif tertib dan juga untuk hasil pemilu yang sudah diumumkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah segala dinamika yang ada dan semua proses yang akan dijalankan terkait dengan hasil pemilu dapat berjalan dengan damai. Berikanlah hikmat bijaksana ya Tuhan kepada seluruh pihak yang terlibat, agar secara bersama-sama dapat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Dan biarlah Tuhan, melalui semua proses ini kami tetap dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas bangsa. Mari jemaat Tuhan, kita juga perkatakan berkat bagi bangsa kita. Kami juga memohonkan kepada Tuhan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan seluruh sektor perekonomian bangsa kami, agar kami juga dapat menjadi berkat bagi bangsa lain. Berkatilah juga ya Tuhan Bapak Presiden kami dan seluruh anggota kabinet di dalam sisa masa tugas mereka. Biarlah mereka dapat terus melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk transisi pemerintahan yang akan datang. Biarlah dapat berjalan dengan baik. Berkatilah pula ya Tuhan para pemimpin daerah hingga para pemimpin di lingkungan kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Mari jemaat Tuhan perkatakan berkat bagi gereja-gereja Tuhan. Diberkatilah setiap gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gembala-gembala gereja lokal, ketua sinode, ketua BPH dan BPD, para pengurus sinode, agar mereka semua dapat terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan dengan didasari akan takut dan gentar akan Tuhan. Berikanlah kepada mereka hikmat dan kekuatan ya Tuhan yang mereka perlukan. Sertai mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berkatilah mereka dalam tugas pelayanan yang Engkau percayakan, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan dapat melayani Tuhan dengan baik. Berkatilah juga ya Tuhan gereja-Mu di GBI Gading Serpong. Diberkatilah Ibu Gembala kami Ibu Jenny dan keluarga, beserta seluruh pengerja di tempat ini, agar setiap kami juga dapat melayani Tuhan dengan baik. Diberkatilah juga setiap jemaat, setiap keluarga. Diberkati juga youth, teen dan sekolah minggu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dapat terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan rapat kerja yang akan diselenggarakan, sehingga kami dapat menyatukan hati dan pikiran kami untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Bapa yang baik, di dalam ibadah ini kami juga memohonkan hikmat dan urapan dari Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah yang limpah. Berkati pula ya Tuhan setiap tim pelayanan dan juga setiap jemaat yang hadir, sehingga ibadah ini dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapan persembahan kita. Kami bawa persembahan kami ini Tuhan ke rumah-Mu. Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum Tuhan, dan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami memberikan ini dengan penuh sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes. Amin. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, oh oh kasih
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, amin. Haleluya. Kita masih bersemangat, amin. Masih ada semangat, amin. Amin. Musik. Woo. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Ya jemaat aja. Yes. Amin. Sekali lagi, sekali lagi. Syukur bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Amin. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali. Siapkan hati kita untuk menerima firman pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Perlengkapi kami Tuhan, agar kami mampu menerima Tuhan, agar kami mampu menjalankannya Tuhan. Firman-Mu terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Ku sadar Amin. tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap.
God is so good. God is so good. Yes, God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Engkau baik Tuhan. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Ya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Yes. Kami imani hal itu ya Tuhan. Kami imani ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Yang masih Kau pelihara kami. Walau mungkin kami sering mengecewakan Engkau, tapi Engkau selalu ya Tuhan. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu pelihara kami. Engkau selalu jawab kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Bahkan di saat kami tidak meminta pun Engkau selalu ya Tuhan ada di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu lebih kuat lagi ya Tuhan. Sehingga iman kami dapat bertumbuh ya Tuhan. Berakar, bertumbuh, pada akhirnya kami bisa berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolong pimpin hamba-Mu ya Tuhan. Dari segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan yang dimilikinya. Sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih. Ya, saya baru pertama di tempat ini. Terima kasih kesempatannya untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Jenny Setiawan. Ya, beliau adalah teman dari papi saya ya. Papi saya juga pelayanan seperti itu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Paulus Igunata Sutejo. Ya, saya datang bersama dengan istri saya ya, Sheila Chandra ya Saudara ya. Kami pelayanan di GBI juga, tapi di Sunter ya. GBI di Sunter Saudara, di daerah Jakarta Utara ya. Dari kami berdua ya, dari kami remaja sampai kami dewasa sekarang, kami menikah ya. Pelayanan di tempat itu, ditabis sebagai hamba Tuhan di tempat itu, sampai akhirnya ya kami tetap pelayanan di tempat itu Saudara. Ya puji Tuhan ya. Tapi di dalam keseharian saya juga sebagai seorang pengajar Bapak Ibu Saudara. Ya saya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan di daerah Greenfield di Tanjung Duren. Itu sekolahnya Tunas Bangsa. Di sini juga ada ya Bapak Ibu ya. Di Gading Serpong juga ada ya Tunas Bangsa. Makanya saya sering bolak-balik meeting Ibu di tempat ini gitu. Ya jadi itulah sekilas tentang saya ya, pelayanan, pekerjaan, juga istri saya dan seterusnya. Belum punya anak, kami tetap berdoa untuk hal itu ya, tetap berusaha berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya ke tangan Tuhan. Amin. Ya Saudara, tema hari ini ya, tentu ini adalah tema dari Sinode GBI ya Saudara ya. Dari Sinode GBI, minggu ini kita bicara tentang beriman meski tidak melihat. Beriman meski tidak melihat. Ya Saudara, tentu ini suatu hal yang sulit. Umumnya, lazimnya manusia pengen lihat dulu baru kemudian percaya. Umumnya seperti itu, buktiin dulu dong kayak gitu kan ya. Baru kemudian percaya. Umumnya ya Saudara ya. Tapi di sini justru kita mau merenungkan firman ini Saudara ya. Bagaimana kita tetap harus memiliki iman yang kuat, dasar yang kuat, sehingga kita tetap setia di dalam Tuhan, sekalipun mungkin kita belum melihat hasilnya atau karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Saudara, di sini penting sekali untuk memahaminya. Mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Kita langsung ya, Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Definisi dari iman itu sendiri.
Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Saya bacain ya Bapak Ibu Saudara ya. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita mau sederhanakan, iman itu percaya tapi kita tidak melihatnya. Dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi sekali lagi iman ini adalah suatu kepercayaan walau kita tidak bisa melihat ya. Tapi tentu kita perlu pahami, di luar kekristenan ada juga orang-orang yang memiliki imannya masing-masing. Ya saudara ya, ada sampai zaman sekarang masih menyembah patung, masih menyembah pohon, seperti itu. Mereka mengimani bahwa hal yang mereka sembah itu memiliki kuasa. Tentu kita tidak seperti itu saudara ya. Kita percaya, kita beriman kepada satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, kita amini hal itu. Apakah saudara pernah melihatnya? Tidak. Tapi kita mengimani saudara. Dan dia ada dan nyata. Buktinya apa? Ya Alkitab Bapak Ibu Saudara. Itu adalah sebuah sejarah yang ditulis oleh manusia. Tidak turun dari langit, tetapi ditulis oleh manusia dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, dari berbagai macam pengalaman hidup yang berbeda, dari jabatan yang berbeda, ada yang nelayan, ada yang raja, ada yang nabi, dan seterusnya. Itu bukti sejarah Bapak Ibu Saudara, bukti sejarah. Di mana ada pernah seorang hidup bernama Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Seluruhnya ada di dalam firman Tuhan. Kita nggak lihat. Kenapa kita nggak bisa melihat? Karena kita masih tinggal di dunia. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu agung mulia adanya pada hakikatnya. Amin saudara? Sementara kita ya mau berusaha semaksimal mungkin, jujur susah untuk menjadi kudus. Sehingga kita sulit untuk bertemu dengan Bapa yang kudus. Kita yang berdosa bertemu dengan Bapa yang suci, yang kudus. Kalau benar-benar kita melihat, matilah kita. Kenapa? Karena kita penuh dengan dosa. Untuk itu butuh perantara, namanya Yesus Kristus. Sehingga kita bisa datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Amin saudara? Nah, saudara, kita kalau bicara tentang iman dan percaya ya, itu dua kata sering banget ya diucapkan, dipahami di dalam kekristenan ya. Kata iman dan percaya. Nah, untuk memahami hal ini mari kita baca lebih dulu yuk. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Kita mau baca bersama ya Bapak Ibu. Markus 11 ayat 22 sampai yang ke 24. Markus 11 ayat 22 sampai yang ke 24. Oke, kita baca bersama ya dari ayat 22. 3, 2, 1. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, mari kita pahami hal ini sebentar ya sebelum kita masuk lebih jauh ya tentang iman dan percaya. Di dalam kitab Markus 11 ayat 22, terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, so Jesus answered and said to them, have faith in God. Ya, sementara terjemahan bahasa Indonesianya adalah percaya. Sehingga tidak ada perbedaan antara iman dan percaya karena memang bahasa aslinya mengatakan itu pistis. Pistis itu adalah iman dalam kata benda. Kemudian di ayat 23 dan 24 itu diterjemahkan juga kata percaya, tapi dalam bahasa aslinya ditulisnya pisteo yang menunjukkan kata kerja dari iman itu sendiri saudara, dari pistisnya. Jadi boleh dikatakan gini, iman itu adalah kata bendanya, sementara pisteo itu atau percaya itu adalah kata kerjanya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada perbedaan antara iman dan percaya,
Yang membuat perbedaan itu hanya satu kata benda, yang satu adalah kata kerja. Amin saudara? Oke, ya. Jadi kita bisa pahami dulu nih ya tentang iman dan percaya ya. Nah, seiring berjalannya waktu, saudara, iman kita kan pasti progresif ya sifatnya ya. Iman itu bukan suatu hal yang kita dapat, kemudian langsung kita gunakan, enggak. Tapi suatu hal yang harus melewati proses pertumbuhan. Sifatnya itu dinamis, bertumbuh, berproses. Maka dari itu ada yang bilang, oh imanmu lemah, iman dia kuat, imanmu kecil, imanmu besar. Itu nyata di Alkitab. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa iman berarti ada tingkatannya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang membuat perbedaan itu bukan kata iman dan percayanya, tetapi yang membuat beda adalah tingkatan iman tiap orang. Boleh tolong next slide. Nah saya berikan contohnya ya saudara ya. Jadi firman Tuhan bilang ada iman yang lemah, ada iman yang kecil, ada iman yang kanak-kanak, ada yang dikatakan kurang beriman. Tapi satu sisi ada yang bilang iman yang kuat, iman yang besar, iman yang dewasa, serta ada yang beriman seutuhnya atau sepenuhnya. Jadi pada kenyataannya memang ada tuh tingkatan iman saudara. Saya mau kasih contoh satu ya di Alkitab. Rasul Petrus saudara ya. Pribadi yang pernah berjalan di atas air. Saudara, siapa yang pernah mencobanya mungkin dulu masih kecil gitu ya. Wah dari kecil udah ke gereja mungkin, terus baca Alkitab, Petrus berjalan di atas air, mencoba di kolam renang. Ada saudara? Atau mungkin kebanyakan nonton lah ya, kebanyakan nonton film kungfu zaman dulu. Kalau saya ingat The Legend of Condor Heroes kayak gitu ya, Yoko kayak gitu kan, jalan di atas air gitu ya. Ya saya anak pendeta Bapak Ibu, jadi bercanda saya mungkin gak jauh dari Alkitab kayak gitu ya. Sehingga saya juga pernah mencobanya ya, mungkin karena pengaruh Petrus atau pengaruh film kungfu saudara ya. Sehingga saya kalau sama koko saya suka loncat-loncatan, ini dulu ya gak sekarang ya, dulu saudara ya. Main coba berjalan di atas air, akhirnya kejebur gitu ya. Kenapa? Karena kita mikir, Petrus itu spektakuler banget bisa jalan di atas air. Iya sih ujungnya kan kecebur. Ya, saudara ya. Akhirnya jatuh. Tapi kan sebelumnya pernah berjalan di atas air saudara ya. Saudara yang pernah berjalan di atas air? Tuhan kasih kuasa, mujizat luar biasa sehingga saudara bisa berjalan di atas air? Oke kalau saudara enggak, saudara pernah mendengar ada orang yang bisa berjalan di atas air kecuali Petrus ya. Jangan sebut Petrus lagi. Ada saudara? Jangan sebut Yesus juga ya. Gak ada kan? Bagi kita itu spektakuler saudara, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Waktu ia jatuh, Tuhan bilang apa? Imanmu kurang, kamu kurang beriman. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan, you have a little faith. Kecil imanmu. Wah, besar bagi mata manusia, kecil bagi Tuhan. Keren loh bisa berjalan di atas air, minimal ada satu orang tanpa sulap ya, magician bukan, tetapi dia bisa berjalan di atas air. Tapi udah spektakuler seperti itu Tuhan masih bilang kecil, kurang beriman bahkan dikatakan. Ada satu sisi orang tidak percaya tadinya, perwira dari Kapernaum. Dikatakan imannya besar Bapak Ibu Saudara. Lah loh, yang satu rasul, jalan di atas air, dibilangnya imannya kecil. Yang satu perwira dari Kapernaum, dia bukan orang Yahudi pada saat itu, tidak menyembah kepada Bapa. Tadinya ya saudara, saya ngomong tadinya. Nah, tapi dikatakan imannya besar. Nah, saya nggak mau kupas ini lebih dalam ya, karena kalau nggak akan kelamaan. Tapi yang saya mau katakan di sini saudara, bahwa ternyata apa yang dilihat manusia ya, itu belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Tuhan tuh melihat jauh ke dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan bisa melihat walaupun engkau mungkin melakukan banyak hal-hal spektakuler, engkau masih kurang beriman saudara. Engkau masih kurang beriman. Jadi kita bisa melihat di sini, sekali lagi bahwa iman itu ada tingkatannya. Di satu sisi kita sebagai orang Kristen, ya gak perlu ngejudge orang lah ya. Kalau ada orang berdoa bertahun-tahun dia sakit, udah doain dirinya sendiri dan lain seterusnya, tapi gak pernah sembuh-sembuh, bukan berarti dia imannya lemah Bapak Ibu Saudara. Saudara kita gak tahu loh, kita gak tahu. Jangan-jangan selama ini imannya lebih hebat daripada kita. Kenapa? Karena dia masih bisa berdoa, bertekun, beribadah.
sekalipun dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kita nggak pernah tahu, cuman Tuhan yang tahu tentang hal ini. Amin saudara. Nah saudara, untuk itu saudara ya, iman kita perlu bertumbuh. Perlu bertumbuh. Iman kita perlu bertumbuh. Ya, supaya kita bisa tetap beriman sekalipun mata kita nggak bisa melihat. Sekalipun mungkin keadaan belum berubah. Kalau sorry to say ya Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami suatu masalah, mungkin ada yang kesulitan finansial, ada yang masalahnya adalah kesehatan, ada yang masalahnya adalah aduh pasangan gue kok gak berubah-berubah, misalkan kayak gitu ya. Aduh anak gue kok gak berubah-berubah, saudara. Mungkin situasi kondisi belum berubah, tapi bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat proses itu sendiri atau perubahan itu terjadi. Untuk itu kita perlu menumbuhkan iman yang ada dalam diri kita. Mari saudara kita buka terlebih dahulu Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Ya, kita mau baca bersama ya Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayatnya yang ke-17. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman bertumbuh lewat apa saja? Yang pertama iman bertumbuh melalui firman Allah, firman Tuhan. Dari Alkitab yang kita baca Bapak Ibu Saudara. Lewat pendengaran oleh firman Kristus. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kuat iman kita. Semakin kita mendengar apa kata manusia, semakin lemahlah iman kita Bapak Ibu Saudara. Iman bertumbuh lewat pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Boleh tolong next slide, Pak? Terima kasih. Saya mau kasih contoh dengan satu tokoh Alkitab namanya Bapak orang beriman ya, saudara ya. Siapa Bapak orang beriman, saudara? Abraham. Saudara luar biasa ya, punya titel Bapak orang beriman. Ya, kayak saya kalau meninggal suatu hari nanti pengen deh dapat titel-titel kayak gitu ya. Paulus ya, Bapak apalah ya, Bapak orang beriman juga lah mungkin kayak gitu ya. Tapi untuk mendapatkan titel itu ternyata nggak mudah saudara. Mengapa? Karena ada masanya Abraham itu meragukan janji Tuhan loh. Imannya nggak sekuat yang kita pikirkan. Nggak selalu menyerahkan seluruh hidupnya ke tangan Tuhan terus menerus 100% saudara. Enggak. Karena dia pernah meragukan janji Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 16 ayat 2 yang sampai ke 3. Kejadian 16 ayat 2 sampai 3. Saya minta tolong istri saya membacakannya ya. Kejadian 16 ayat 2 sampai yang ke-3. Ini kisah tentang Abram ya saudara sekilas. Kejadian 16 ayat 2 sampai ayat 3. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istri. Baik, terima kasih. Ya, saudara, bertahun-tahun lamanya Abram itu mendapatkan janji Tuhan ya. Janjinya apa? Bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit, banyaknya ya, atau seperti pasir di tepi pantai. Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Itu janji Tuhan kepada Abram. Namun nyatanya bertahun-tahun janji itu tidak kunjung datang. Usia Abram atau lebih tepatnya karena prosesnya pada saat hal ini terjadi di Kejadian 16 ayat 2 sampai 3 ini, Abram itu usianya kurang lebih kalau saya boleh hitung ya 85 tahun. Saudara. Saudara, ini tentu hal yang sulit ya bagi Abram. 85 tahun tapi belum punya anak. Kira-kira seperti itu saudara. Nah, kenapa? Karena masalahnya Tuhan udah janjiin nih. Kamu akan jadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan seperti banyaknya seperti pasir di tepi pantai banyaknya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ada keraguan akhirnya muncul di dalam hati Abraham. Dan keraguan itu muncul di saat pula itu terjadi, istrinya pun memberikan satu ide. Abram, udah kan, kita udah nunggu nih bertahun-tahun, tapi janji Tuhan tidak kunjung datang.
Coba kita pakai cara kita sendiri aja deh. Pakai cara Tuhan kayak terlalu lama, terlalu mustahil untuk dilakukan. Kau lihat engkau sudah tua, aku sudah tua, kita sama-sama udah tua, udahlah ya. Nih, ini kan kultur budaya kita, nggak masalah kalau mengambil budak. Kemudian dari budak ini bisa dijadikan anak kita sendiri. Dan seterusnya dari dia akan keturunan raja-raja ataupun bangsa yang Tuhan janjikan itu akan melalui anak ini. Akhirnya Abram setuju, saudara. Abram setuju. Mungkin ada negosiasi di situ. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa sebagai kepala keluarga, ia sudah meragukan janji Tuhan. Waktu sebagai kepala pemimpin di dalam keluarga meragukan janji Tuhan, istrinya ikutan meragukan. Akhirnya memberikan satu ide ini dan diiyainlah oleh si Abram. Nah saudara, mungkin di saat itu, ya saudara, bisa kita kategorikan Abram ini adalah anggota atau golongan ateis praktis. Kenapa saya mau berani ngomong seperti itu? Saudara, saya beri penjelasan lebih dulu ya. Ateis itu orang atau faham yang tidak percaya akan keberadaan Allah. Oke, mereka nggak percaya Tuhan itu ada. Mereka nggak percaya Tuhan itu ada, artinya mereka juga nggak percaya surga dan neraka. Artinya mereka nggak percaya akan konsekuensi. Itu orang ateis. Tapi Abram bukan orang ateis, saudara. Abram, menurut saya, saat hal ini terjadi, dia golongannya ateis praktis. Apa itu ateis praktis? Dia adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Paling gampang kita pahami hal ini adalah orang yang sering khawatir. Ya. Orang yang kekhawatiran tuh nggak salah sebenarnya ya. Kalau saudara khawatir, mau pergi misalkan ke satu tempat, kompor udah matiin belum ya? Kayak gitu kan ya saudara khawatir. Telepon orang rumah, tolong matiin kompor, tolong liatin dapur tuh. Ternyata udah mati kayak gitu. Saudara khawatir untuk mencegah masalah terjadi lebih besar kan gitu ya. Tapi kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, ujung-ujungnya kita lupa akan pemeliharaan Tuhan. Kita lupa karya Tuhan yang begitu luar biasa saudara. Sehingga akhirnya kita melupakan siapa Tuhan itu sebenarnya. Ini golongan orang ateis praktis. Nah, saudara, walaupun usia Abraham sudah tua, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Harusnya Abraham tahu hal itu, tetapi ia ragu lebih mendengarkan perkataan istrinya, lebih mendengarkan perkataan Sarai istrinya, manusia, daripada perkataan Tuhan. Saudara, iman bertumbuh waktu kita mendengar firman Kristus, bukan mendengarkan manusia. Saudara, seringkali kita juga seperti Abraham ya, pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, janji Tuhan kok nggak ditepati, dan seterusnya gitu ya. Alhasil banyak orang yang kemudian berubah setia, tidak lagi beribadah, kecewa dengan gereja, kecewa dengan kekristenan, dan masih banyak lagi lainnya. Cabut aja udahlah ke gereja. Males lah ngapain ke gereja, tapi Tuhan gak jawab doa saya. Saudara, saat itu mungkin banyak orang yang mengalaminya dan dia tetap pergi ke gereja. Mungkin dia pelayanan, atau jangan-jangan mungkin dia berkhotbah. Tapi nyatanya dia udah gak percaya lagi dengan kuasa Tuhan, saudara. Dan kita melihat hal ini, bahwa iman mulai luntur saat kita tidak lagi mendengarkan perkataan firman Tuhan. Hati-hati saudara, kalau kita udah mulai males nih baca firman, atau males nih ke gereja lagi, dengerin firman lagi, dengerin nyanyian lagi, capek lah kayak gitu. Bertahun-tahun jadi Kristen begini-begini aja kayak gitu. Saudara hati-hati, iman mulai luntur waktu kita lebih percaya dengan apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Itu yang terjadi oleh Abram, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ada turning point yang terjadi dalam kehidupan Abram. Untuk itu mari hari ini saudara, kita mau belajar supaya iman kita bertumbuh, kita perlu belajar mendengarkan firman Tuhan, firman Kristus. Sehingga setiap kali saudara datang ibadah, siapkan hati saudara. Saudara mungkin datang dalam keadaan berbagai macam ya, saya nggak kenal saudara ya, saudara nggak kenal saudara sama sekali. Tapi waktu engkau datang ke sini mungkin banyak pergumulan hidup. Engkau datang mungkin dengan penuh ketakutan, ya, mungkin penuh dengan masalah kehidupan dan lain sebagainya. Tapi mari mau belajar saudara satu hal, belajar buka hati, belajar siapkan hati untuk datang ibadah mendengarkan firman Kristus,
firman Tuhan itu sendiri. Karena mungkin situasi kondisi saat engkau pulang enggak berubah. Maaf, jika mungkin kau sedang menghadapi suatu masalah, mungkin kau sedang terlilit hutang, mungkin kau sedang menghadapi suatu penyakit, mungkin waktu engkau pulang keadaan enggak berubah, saudara. Tapi di situ kalau kita mau buka hati lebar-lebar, maka firman itu masuk. Iman kita bertumbuh, cara pandang kita dalam menghadapi masalah itu berbeda. Amin saudara. Ada kekuatan dari Tuhan, ada kekuatan dari firman Allah. Di situ yang membuat kita berbeda saudara. Karena seringkali gini ya, banyak orang berdoa supaya kondisinya, situasinya yang diubahkan. Contoh gini ya, ada orang yang bertahun-tahun berdoa supaya sakitnya sembuh. Wajar ya, orang pengen sembuh ya, wajar ya. Pengen sakitnya itu sembuh, capek sakit mulu kayak gitu kan ya. Tapi ternyata saudara, Tuhan tuh lebih tertarik mengubah hati kita daripada mengubah situasi atau kondisi kita. Sehingga yang perlu diperbaiki lebih dulu adalah sebenarnya adalah hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin kondisi nggak berubah. Atau mungkin kita, anggaplah kita mungkin terlilit hutang, terjerat suatu masalah kayak gitu kan ya. Mungkin keadaan nggak berubah ya saudara ya. Tapi waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, hati kita buka lebar-lebar, iman mulai bertumbuh, wah itu kita semakin kuat saudara. Ya, karena gini saudara, kalau Tuhan mengubah situasi atau kondisi, dia hanya perlu menjentikan jari kemudian langsung berubah. Pasti, Tuhan tuh punya kuasa. Tapi masalahnya mengubah hati kita yang batu itu loh, yang keras kepala itu loh, butuh bertahun-tahun. Maka dari itu Tuhan seringkali biarkan hal itu, izinkan hal itu terjadi supaya kita semakin dewasa, supaya iman kita semakin bertumbuh, supaya engkau semakin dekat dengan Tuhan, supaya engkau tetap rajin datang ibadah untuk mendengarkan firman Allah, firman Tuhan, firman Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Hatimu lama-lama berubah, karaktermu lama-lama diubahkan. Cara engkau menghandle satu masalah sedikit-sedikit tuh berubah. Dan suatu hari nanti engkau akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan lebih tertarik mengubah hati kita, karakter kita, daripada situasi kita. Iman bertumbuh lewat pendengaran akan firman Allah. Jadi mari Bapak Ibu, minggu depan ya, kalau kita mau datang ibadah lagi, yuk siapin hati kita. Amin, siapin hati kita, buka hati lebar-lebar. Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu, aku siap memuji Engkau, aku siap mempersiapkan persembahan, aku siap segala sesuatunya, aku mau datang. Sekalipun mungkin banyak pergumulan hidup. Amin. Mari yang kedua, iman bertumbuh juga lewat pengujian Bapak Ibu Saudara. Lewat pengujian. Ya, ada kisah Ayub, Abraham, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saya kalau bikin list mungkin kepanjangan ya saudara ya. Lama-lama kita jadi seminar di sini ya. Ada kemudian ada Yusuf kayak gitu ya. Banyak tokoh Alkitab, tokoh iman yang kemudian diuji oleh Tuhan. Waktu mereka lulus ujian, Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih sesuatu kepada mereka. Jadi iman bisa bertumbuh juga lewat pengujian ya saudara ya. Banyak yang terjadi dalam kehidupan Ayub misalkan ya. Tuhan mengambil segala harta bendanya, anak-anaknya, rumah yang dia bangun, kesehatannya dan seterusnya. Tapi puji Tuhan istrinya masih tetap ada di sampingnya. Walaupun mungkin pernah membawa dia hampir kepada pencobaan. Tapi tetap Ayub itu tetap bersikeras. Dari lidahnya tidak ada dosa Bapak Ibu Saudara. Tidak terucap hal-hal yang kemudian mengutuk Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan. Makanya saudara kita lihat perubahan Ayub itu luar biasa. Tuhan gantikan kan semuanya ya. Tuhan gantiin Tuhan berikan dia kesehatan, Tuhan gantiin kekayaannya, Tuhan berikan anak yang baru. Tapi Tuhan gak kasih istri yang baru. Istrinya sama. Tapi cara pandang yang berbeda, diubahkan Bapak Ibu Saudara, diubahkan. Ya, banyak saudara ya, lewat Abraham, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pengujian iman adalah memang cara Tuhan untuk meningkatkan iman kita untuk lebih berkualitas, lebih tough lagi, lebih tangguh Bapak Ibu Saudara, lewat pengujian. Saya ingin cerita sedikit ya saudara ya. Tahun lalu 2023 saya sudah katakan saya juga seorang pengajar ya. Sebagai kesiswaan saya juga sebagai guru agama ya, nggak jauh-jauh dari teologi ya. Jadi saya jadi guru agama di Greenfield Tanjung Duren saudara dari tahun 2015. Saya mau cerita sedikit saudara ya. Di tahun lalu
ada bulan, biasa ya namanya juga guru pasti dapat transferan gaji di mendekati akhir bulan saudara ya. Biasa dong saya cek bulanan, dapat bulanan, kemudian saya udah atur, dapat bulanan sekian 100% untuk A, untuk B, untuk C. Udah terpikir dong kayak gitu kan ya. Satu kali saudara ya, waktu saya cek mutasi, kemudian saya lihat baik-baik saudara ya. Saya masih segar matanya saudara ya. Saya tahu uang itu berkurang atau enggak saudara ya. Saya lihat kok beda jumlahnya ya, nominalnya beda saudara. Masalahnya enggak lebih tinggi, lebih turun saudara ya. Kalau lebih tinggi mungkin saya diam-diam nih ya. Oh berdosa juga ya. Tapi saya lihat kok angkanya beda banget nih. Ini enggak biasanya nih sesuatu terjadi saudara. Saya percaya Tuhan tuh sedang menguji saya di saat itu. Jujur saat itu saudara, saya cukup tenang menghadapinya. Awal mulanya saudara ya. Tapi kemudian saya tanya ke pimpinan saya cross check ke atasan saya baik-baik ngomongnya. Tapi ternyata ada miskomunikasi. Singkat cerita gini, karena terlalu detail nanti kebanyakan saudara. Singkat cerita, ada situasi dari dinas pendidikan yang kemudian yang mengharuskan jabatan saya itu turun. Kalau jabatan saya turun, artinya tunjangannya turun, gajinya turun. Terus di situ saudara, apakah saya langsung bisa menerimanya? Gini masalahnya saudara, ini yang menjadi masalah. Bahwa mereka pimpinan tidak memberi informasi ini lebih dulu. Jadi pengen di-cut aja gitu. Otomatis saya kesel, bingung, marah, kesel, gedek. Wah itu kecampur jadi satu saudara. Saya cerita sama istri saya, diajak saya jalan-jalan. Kenapa? Karena tuh saya tuh jarang marah seriusan. Saya jarang marah gitu ya. Kalau Ibu Jenny kenal papi saya, mungkin papi saya tergolong orang yang temperamen. Tapi saya justru kebalikannya, saya jarang banget marah. Saudara boleh tanya murid-murid saya ya. Tapi kalau sekalinya marah emang agak gila sayanya kayak gitu ya. Perlu ditenangin kayak gitu ya. Tapi jujur waktu itu saya kesel setengah mati. Karena gak bisa diungkapin, itu naik ke ubun-ubun. Karena gak bisa diungkapin, sakit kepala, seriusan sakit. Kenapa kok bisa-bisanya mereka miskomunikasi itu saya yang dirugikan gitu. Istri saya ajak saya jalan-jalan kayak gitu kan ya, tapi masih kepikiran. Jalan-jalan tidak mengatasi masalah saudara, masih kepikiran Bapak Ibu Saudara ya. Dia bilang, dia tenangin saya, biasanya dia juga cukup meledak saudara kalau kasus kayak gini kan ya. Berarti kan dapur rumah tangga terganggu dong kayak gitu kan ya. Tapi dia cukup tenang dalam menghadapi hal ini. Nah saudara singkat cerita gini ya, di situ saya ada pilihan. Pilihan saya mungkin adalah marah-marah, ngomel-ngomel, maaf, mungkin maki-maki. Jadi bukan saya aja yang dirugikan, teman yang punya jabatan sama dengan saya pun juga dirugikan. Kami marah di situ, kesal. Tapi di situ satu kali ya, di hari berikutnya kalau tidak salah setelah saya mendengar informasi, atau 2 hari, maaf saya agak lupa, setelah saya mengecek mutasi kemudian dapat informasi bahwa gaji saya diturunin, saya bangun biasa tuh jam 3 pagi Bapak Ibu, karena rumah saya di Sunter, ya, kerjaan saya di Greenfield, saya ngajar di Greenfield, saya harus datang 6.40, minimal saya jam 6 harusnya udah nyampe lah, atau 6.10 paling enggak saya udah nyampe di sekolah lah. Jadi saya bangun jam 3 pagi, terlambatnya 3:30 gitu ya. Ngapain Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan, ngapain sih? Banyak yang nanya kayak gitu, ngapain sih bangun pagi-pagi? Saya juga bingung kadang-kadang ngapain kayak gitu kan ya. Tapi yang pertama mengucap syukur dulu tentunya ya kepada Tuhan. Yang penting adalah masih hidup. Tuhan terima kasih, lengkap. Oke, terima kasih Tuhan gitu kan. Bersyukur, di samping istri lagi tidur, lengkap, amin, bersyukur gitu ya. Tapi kemudian saya coba bantu istri ya cuci apapun yang bisa dicuci lah ya kayak gitu. Ada baju dicuci dan seterusnya. Sambil menunggu cucian baju saya tuh suka olahraga pagi-pagi. Olahraga sambil di kamar aja, di kamar atas sendirian gitu ya. Di situ saya suka dengerin YouTube gitu ya, dengerin khotbah. Sebenarnya nggak selalu khotbah ya Bapak Ibu, nggak serohani itulah ya. Ada pokoknya tentang hal-hal lainnya, tentang pengajaran atau apa, saya juga suka dengerin kayak gitu ya. Dengerin YouTube. Tapi kali itu Tuhan kayak gerakan saya untuk yuk dengerin khotbah ini. Singkat cerita saudara, dari khotbah itu kayak nenggur saya. Seolah-olah Tuhan mau ngomong gini, Paulus kamu tuh gajinya diturunin sedikit aja kayak langsung marah, kayak langsung kolaps, kayak langsung naik ke ubun-ubun. Kamu gak pernah kayak gini loh Paulus. Saya bilang, ya iya ya, kayak gitu. Jam 3 pagi Bapak Ibu. Beneran itu saya dengerin YouTube, gak ada audible, gak ada suara Tuhan tiba-tiba ngomong kayak gitu, enggak saudara ya.
tapi suara pendeta yang saya dengerin aja kayak gitu ya. Saya dengerin kayak gitu kan ya. Paulus, kenapa kamu hidupnya seperti ini? Di situ Tuhan ingetin saya, berarti kamu masih mengandalkan hal-hal yang sifatnya fana dong. Kamu lupa loh, Tuhan kamu tuh sang pemelihara. Memang pimpinan kamu yang mengurangi gaji kamu dengan tanpa alasan yang jelas. Tetapi kamu kan punya Tuhan. Kita kalau ketemu masalah ya seringkali kayak gitu ya. Iya ya, kenapa gue kagak doa aja ya kayak gitu. Langsung marah, meledak dan lain sebagainya. Tapi di situ akhirnya saya diingatin dan di situ saya membuat statement kepada Tuhan. Tuhan, saya sampai catat supaya saya nggak ingat, supaya saya nggak lupa ya saudara ya. Akhirnya saya buat keputusan, Tuhan, sekalipun atasan saya mengurangi gaji saya, mungkin mereka bersikap tidak adil. Saya akan tetap memberikan yang terbaik di tempat Tuhan percayakan kepada saya. Saya akan tetap do the best, Kolose 3 ayat 23 Bapak Ibu Saudara. Saya akan tetap bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Lagi pula itu juga sebagai guru agama saya juga seperti pelayanan tentunya di dalam sekolah. Saya akan tetap berikan yang terbaik untuk anak murid saya. Saya akan tetap mengajar. Apakah kondisi berubah setelah itu? Ya enggak juga saudara ya. Enggak tiba-tiba rekening saya dalam langsung 100% lagi, ya enggak kayak gitu juga. Tapi cara pandang saya berubah Bapak Ibu Saudara. Ya. Ternyata Tuhan mau menguji saya, menguji iman saya. Kamu masih enggak sih ngandalin aku? Kamu masih nggak sih ngandalin sang pemelihara? Jangan-jangan yang kamu andalkan sekarang ini adalah ya gaji kamu, mungkin pimpinan kamu, mungkin orang tua kamu, mungkin adalah orang-orang di sekeliling kamu yang kamu andalkan. Kamu lebih ngandalin siapa? Di situ saya ditegur Bapak Ibu Saudara. Dan beberapa minggu kemudian gaji saya balik 100%. Atasan saya minta maaf dan lain sebagainya, dibalikin. Bapak Ibu Saudara 100% lagi. Dan gak berhenti sampai situ, saya juga mendapatkan satu promosi lagi yang lainnya. Lihat, kalau kita mau membuat satu statement di saat Tuhan sedang menguji kita, ya saudara, di sini kita lihat bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa bisa terjadi. Mungkin, ya saudara ya, waktu kita sedang diuji, zona kenyamanan kita itu diusik-usik tuh. Wah kayak gak nyaman banget, gak enak banget, nyebelin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi percayalah kalau kita mau tetap beriman kepada satu pribadi yang benar, ya di balik ujian ada berkat yang luar biasa. Amin saudara? Kita perlu amini hal itu. Kita perlu amini hal itu. Ya, seringkali memang Tuhan menguji anak-anaknya. Ya, zona kenyamanan kita diusik dan lain sebagainya. Jadi kalau zona kenyamanan Bapak Ibu Saudara sedang diusik atau nanti diusik, ya saudara, jangan menyerah saudara ya. Jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Tenang di dalam Tuhan. Amin. Saya sempat tidak tenang, saya bertobat kembali. Saya belajar untuk tetap tenang di dalam Tuhan. Saya belajar untuk mengandalkan Dia. Istri saya sering ingetin tentang hal ini saudara kepada saya. Supaya saya tetap lolos ujian berikutnya dan berikutnya. Yang ketiga, iman bertumbuh juga karena disertai perbuatan. Yuk kita baca ya, Yakobus 2 ayat 17 bersama ya Bapak Ibu Saudara ya. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca, 3, 2, 1. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Harus ada perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Saya boleh minta tolong keyboardis iringi instrumen dengan lembut, terima kasih. Saudara, ini yang ketiga dan yang terakhir ya. Iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Jadi imanmu akan bertumbuh di saat engkau juga melakukan sesuatu, di saat engkau juga bertindak. Saya mau mengambil satu contoh di Alkitab. Ada dua tokoh, yang satu namanya Simeon, yang satu namanya Hana. Oke. Biasanya ini dikhotbahin di acara Natal Bapak Ibu Saudara. Tapi namanya kurang terkenal kalau di acara-acara Natal ya. Kan kalau acara Natal siapa sih? Orang Majus ya kan? Herodes. Bahkan Herodes lebih terkenal daripada dua nama ini saudara. Hana dan Simeon. Simeon mewakili kaum Adam, Hana mewakili kaum Hawa. Jadi gini saudara, perjanjian lama dengan perjanjian baru ada jeda di situ. Jeda 400 tahun kurang lebih. Itu masa kegelapan, di mana Tuhan nggak mengutus siapapun. Tuhan nggak mengutus nabi, Tuhan nggak mengutus raja, nggak mengutus hakim. Tuhan seperti diam di masa kegelapan itu. Oke. Nah, di masa kegelapan itu,
Ada orang yang tetap percaya bahwa akan nubuatan itu akan digenapi, yaitu adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Mereka percaya bertahun-tahun, 400 tahun saudara. Gampangnya 4 generasi kayak gitu. Tapi ternyata capek juga ya berharap. Mungkin tahun ke-100 dia masih meneruskan ke anaknya kayak gitu ya. Tapi tahun yang ke-200, wah udah capek nih. 300, udahlah. Kagak lahir tuh Juru Selamat, udahlah. Nah saudara, banyak orang yang kemudian meninggalkan Tuhan di situ. Ya saudara, tetapi ada 2 tokoh Alkitab yang saya sebut tadi. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka tetap beribadah. Mereka tetap ke bait suci, berdoa. Mungkin banyak orang yang berpikir kayak gini, ngapain? Capek-capekin tiap hari datang ke gereja. Saudara, saya nggak bilang menyuruh saudara untuk datang ke gereja tiap hari ya, lagi pula gereja pasti ada tutupnya juga kan, kayak gitu. Tapi mereka zaman dulu di bait suci, ya mereka bisa datang saudara. Hana serta Simeon datang tuh. Ibadah. Mereka bertumbuh imannya waktu mereka berbuat sesuatu, yaitu tetap bertekun di dalam Tuhan. Tapi nyatanya janji itu tidak kunjung datang. Sampai akhirnya ada sepasang ya saudara ya. Satu namanya Yusuf, satu yang namanya Maria. Mereka datang ke bait suci. Mereka bawa bayi Yesus. Oke. Mereka bawa bayi Yesus. Di situ kemudian Simeon melihat, karena tuntunan Roh Kudus, Simeon tahu bahwa bayi ini adalah Sang Juru Selamat. Kemudian dia bersyukur. Hana di situ juga bersyukur. Artinya apa saudara? 2 pribadi ini menyaksikan kelahiran Yesus Kristus di bait suci. Sesuatu yang mereka tunggu selama ini tidak sia-sia. Akhirnya mereka melihat hasilnya. Bayi Yesus ada di depan mata. Bahkan di Alkitab diceritakan Simeon itu menatangnya, mengangkat kedua dengan tangannya. Diangkat kayak gini saudara ya. Luar biasa, di usia yang sudah tua akhirnya mereka melihat janji Tuhan yang luar biasa terjadi. Kemudian Simeon kalau tidak salah meninggal ya saudara ya. Dia hidup hanya untuk melihat hal itu bisa terjadi. Nah saudara, iman mereka tetap bisa kuat kenapa sih bertahun-tahun? Karena disertai dengan perbuatan. Mereka gak serta-merta bilang, capek ke bait suci mulu, janji Tuhan gak kunjung datang. Capek ke gereja mulu, ke GBI Gading Serpong, doa mulu. Tapi kenyataan hidup itu pahit, Bapak atau Ibu. Pahit, sehingga susah kayak gitu ya. Saudara, banyak orang percaya, beriman, berdoa mungkin, tapi nggak melakukan satu usaha, saudara. Saya sering ngajarin ke anak murid saya kayak gini, saudara. Karena saya mengajar di sekolah Kristen, pastinya diawali dengan doa ya, saudara ya, dan diakhiri juga dengan doa. Kalau lagi ulangan, banyak mereka yang stres tuh, bingung, aduh sir kayak gimana nih, aduh pusing dan lain sebagainya. Saya cuma tanya, belajar apa kagak? Kalau nggak belajar mendingan jangan doa deh. Percuma kayak gitu kan ya. Mendingan saya tanya dulu makanya belajar nggak? Belajar sih sir, ya puji Tuhan. Yuk kita doa. Saya mimpin doa di dalam kelas itu untuk keseluruhan anak murid. Yuk kita berdoa. Setelah berdoa, kemudian saya bagiin kertas ulangan. Nah saya sering ajarin hal ini ke mereka dari dulu saudara ya. Setiap kali saya kasih lembar ulangan, saya ajarin supaya kamu doa lagi secara pribadi. Yang tadi saya pimpin kamu karena untuk menjadi teladan. Kemudian kamu harus berbuat sendiri, melakukan sendiri. Supaya engkau merasakan sendiri luar biasanya kuasa Tuhan itu. Saya bagiin tuh doa ya pribadi. Tapi saya kasih privilege ke mereka, terserah mereka mau melakukan atau tidak. Tapi saya kasih. Apakah seluruhnya berdoa? Ya enggak juga. Mungkin bagi mereka beberapa, apa sih ya doa-doa, yang penting belajar sir. Hikmat tuh turunnya tuh dari pengetahuan kayak gitu ya. Iya sih, tapi kan kudu berdoa juga. Ya, Tuhan kasih lupa dikit aja juga kelabakan tuh nulisnya tuh, bingung. Ada anak murid yang kayak gitu. Kayak aku udah belajar yang ini sir. Iya, makanya doa lain kali ya. Nah saudara, saya ajarin mereka supaya mereka tuh belajar untuk berbuat. Do something. Usaha plus doa hasilnya tidak pernah terpikirkan oleh manusia.
Saya selalu ajarin mereka. Dan nyatanya saya suka kasih contoh beberapa anak murid yang hasilnya luar biasa. Ada satu anak yang dari kelas 8 saya ajarin setengah mati. Saya panggil dia, panggil orang tuanya. Saya omelin sampai dia mengeluarkan air mata. Dari sedih sampai nangis, hura-hura kayak gitu. Wah, capek deh. Tapi waktu SMA ternyata meningkat. Kelas 11 meningkat, kelas 12 meningkat. Waktu lulus, saya kaget, dia bilang, "Sir, saya mau jadi dokter." Jadi dokter? Saya tahu kamu kayak apa dulu kelas 8, kamu bilang mau jadi dokter. Itu dalam hati tapi ya, saya gak mau membunuh iman anak murid saya tentunya ya. Saudara, itu dalam hati saya. Tapi saya bilang, yaudah kita doa aja, saya gak pusing saudara. Kita doa aja ya gitu. Karena saya mengajar di SMP Bapak Ibu, saya tidak mengikuti perkembangannya di SMA. Tapi menurut guru SMA, anak ini progresnya tuh baik. Mungkin nggak yang paling pinter, tapi progresnya tuh ke atas. Gitu ya. Ternyata saudara ya, itu bikin goncang satu sekolah. Dia masuk loh ke UI jadi dokter. Hah, saya kaget. Karena saya ngajar dia, saya tahu dia kayak apa dulu. Saya tahu banget. Capeknya ngingetin, nih bikin tugas, nih ini ingetin PR-nya. Tapi sekarang jadi dokter, masuk UI, luar biasa saudara. Kenapa? Ya itu, usaha plus doa. Plus doa. Saya sering tuh kuatin anak murid saya yang lainnya yang kelas 8, kelas 7 untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa gak ada yang mustahil, beneran deh gak ada yang mustahil. Kalau gak percaya ya usaha dulu deh. Kamu usaha, doa dengan tekun, kamu akan lihat hasilnya nanti. Harus ada perbuatan, harus ada perbuatan. Tapi saudara gini ya, oke itu kan contoh yang baik. Gimana kalau contohnya kenyataan hidupnya berbicara sebaliknya? Anggaplah anak itu gak diterima atau doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Sampai saudara meninggalkan dunia pun juga tidak dijawab oleh Tuhan. Gimana kalau itu terjadi? Satu hal yang pasti saudara, boleh tolong next slide? Bahwa kepahitan hidup itu tidak pernah membinasakan kesetiaan. Sebelumnya. Kepahitan hidup tidak pernah membinasakan kesetiaan, tetapi justru malah memperlihatkan kualitas kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara. Justru kita kelihatan tuh kesetiaannya. Lewat kepahitan hidup yang sedang kita alami. Jadi kalau hidup kita lagi pahit, ya, terus kita enggak setia sama Tuhan, udah males lah gue ke gereja, capek lah. Buang duit, buang apa, segala macam. Buang tenaga, buang pikiran, pelayanan, capek. Latihan lagi. Nah saudara, kalau kita karena kepahitan hidup kita tidak menjadi setia, justru itu kesetiaan kita saudara. Karena sebenarnya kepahitan hidup tidak pernah membinasakan kesetiaan. Gak pernah tuh, karena hidupnya kita pahit, kemudian lunturlah kesetiaan kita. Enggak, justru kualitas kesetiaan kita terlihat waktu ada kepahitan hidup. Makanya kita harus punya iman yang kuat. Makanya kita harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Punya dasar yang kuat. Supaya kita tidak menjadi berubah setia, saudara. Kualitas kesetiaan terungkap, terlihat saat kita mengalami kesulitan hidup. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kualitas kesetiaan saudara? Cuma saudara yang bisa jawab dan Tuhan. Saya gak mau ngejudge Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang mengubah hati saudara semua. Sekali lagi, iman akan bertumbuh di saat kita berbuat sesuatu. Boleh tolong next slide, ini saya janji slide terakhir. Bahwa harga untuk beriman kepada Yesus itu memang mahal. Mahal. Harga yang harus dibayar itu mahal. Tapi lebih mahal lagi kalau kita tidak pernah beriman kepada Yesus. Mengapa? Karena kematian kekal ada di depan mata. Tapi kalau kita sampai pada akhirnya kita doa, tapi Tuhan gak jawab, hidup kekal ada di depan mata. Bersama dengan Bapa di sorga. Itu nikmatnya lebih hebat Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang kita bisa nikmati di dalam dunia ini. Amin saudara? Memang mahal. Mungkin ada harga yang harus engkau bayar. Engkau udah berbuat sesuatu. Do something. Tapi janji Tuhan tidak kunjung datang. Tetap beriman. Tetap belajar setia. Ya. Pasti ada perubahan yang terjadi. Antara engkau atau orang sekelilingmu. Atau kehidupanmu yang sebenarnya sudah mempengaruhi orang-orang di sekelilingmu.
Mari kita tetap beriman kepada Yesus. Saya ulangi ketiga hal ini untuk sebagai penutup ya. Iman kita perlu bertumbuh, sehingga kita dapat beriman sekalipun kita nggak ngelihat. Kita nggak perlu melihat pribadi Tuhan di depan mata kita. Yang perlu kita lakukan adalah iman kita. Biarlah iman kita bertumbuh. Dengan apa? Melalui firman Allah. Yuk belajar, buka hati, datang ibadah, buka hati. Biarlah firman yang disampaikan ya. Saudara, mungkin pembicara itu berbicara dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahannya. Tetapi saya percaya ada tuntunan Roh Kudus di dalamnya. Amin saudara. Buka hati lebar-lebar. Tuhan mau ngomong sesuatu kepada kita. Seringkali waktu Tuhan mau ngomong kita sibuk banyak ya. Sibuk sama kerjaan, sibuk sama hal lainnya, bahkan sibuk sama pelayanan dan seterusnya. Mari hari ini saudara, belajar buka hati. Dengerin. Baca di rumah, kemudian dengerin lagi. Kedua, iman bertumbuh lewat pengujian. Kalau zona kenyamanan saudara sedang diusik, tetap belajar setia. Ya, tetap belajar setia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, iman bertumbuh karena disertai perbuatan. Harus ada yang kita lakukan, kita kerjakan. Paling enggak kita, yuk sama-sama tekun beribadah. Yuk tekun berdoa. Yuk tekun menjalin relasi. Kalau saudara sudah dipercaya pelayanan, yuk tekun pelayanan. Melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hatimu. Kita lihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saudara pada akhirnya nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sehingga iman kami bisa bertumbuh ya Tuhan. Bertumbuh dan pada akhirnya berbuah lebat ya Tuhan. Dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mohon ya Tuhan, kami mohon. Mungkin kami seringkali masih salah ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali untuk tetap tekun beribadah, tekun berdoa, tekun melayani-Mu lebih dari apapun juga ya Tuhan. Dan biarlah hati kami ya Tuhan memiliki hati yang murni ya Tuhan. Untuk dapat menerima setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biarlah Roh Kudus terus menuntun kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Tolong pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya, di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan. Cek. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Coba berapa banyak yang diberkati. Puji Tuhan. Saya juga diberkati. Saudara, ini adalah kalau saudara masih ingat, dulu ada hamba Tuhan yang sering, beberapa kali juga agak sering menyampaikan firman Tuhan bagi kita, yaitu Pendeta Gunawan Sutejo. Masih ingat? Yang saudara selalu bilang pendeta Betawi ini ya. Nah ini anaknya. Ya. Jadi ini anak, dan saya sangat bersuka cita kalau saya sempat melihat anak-anaknya itu bisa dipakai Tuhan. Ya, luar biasa. Dan saya kalau lihat dia, ya wajahnya mirip memang sama papanya. Cuman anaknya lebih cakep. Nah saudara, dalam pengiringan saya kepada Tuhan, saya menemukan hal ini saudara, ingat ini penting. Tuhan itu maha kuasa, amin. Siapa yang percaya Tuhan maha kuasa? Ya. Dia hentikan angin badai itu dengan perkataan saja. Jadilah tenang, tenang. Angin ribut seperti apapun tenang. Dia menyembuhkan penyakit juga begitu. Lumpuh, berjalanlah, bangkit. Tapi dia mengubah hati manusia. Tidak bisa. Mengapa saudara? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan Tuhan tidak pernah
melanggar akan keputusannya sendiri. Tetapi dia pakai, dia membimbing kita, saudara. Karena yang Tuhan mau adalah dia mendapatkan hati kita. Yang Tuhan mau adalah supaya kita berbuah. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Dan dia pakai, dia bimbing kita. Dia bimbingannya itu berupa apa, saudara? Melalui firman, tadi sudah. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Melalui penderitaan. Supaya kita itu seperti kayak bejana yang sedang dibentuk. Menjadi suatu yang mulia. Jadi kalau saudara sedang dibentuk saat ini oleh Tuhan, bergembiralah karena Tuhan mengasihi saudara. Tetapi saudara harus bertindak. Saudara jangan malah menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika penderitaan datang, ketika Tuhan sedang proses saudara, lalu saudara nggak tahan, saudara tinggalkan Tuhan, maka saudara tidak akan jadi apa-apa. You are not going anywhere. Saudara tidak akan kemana-mana. Saudara akan lari di tempat, jalan di tempat, nggak ada kemajuan. Tapi ketika saudara mau bertindak, mau berbuat untuk kemuliaan Tuhan, saudara tetap setia, tetap takut akan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan memulihkan engkau. Ya, jadi ingat ini, saudara. Tuhan tidak akan mengubah hati saudara seperti begini, tidak. Tapi Tuhan akan proses. Inilah kehidupan yang kita jalani. Adalah proses Tuhan bagi kita untuk kita bisa menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita itu. Dan dia proses berbeda. Kepada saya berbeda, kepada saudara berbeda. Karena dia tahu persis pribadi kita masing-masing. Itu kekayaan hikmat Tuhan kita luar biasa. Tetapi yang penting ketika kita diproses, mari kita tetap merendahkan diri dan mencari Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Ayo mari kita berdiri. Mari kita berdiri, kita katakan dulu, salam dulu kiri kanan. Bilang begini, bilang begini, jangan dulu, jangan salaman dulu. Bilang begini, ya. Bilang begini. Relakan dirimu diproses Tuhan. Relakan dirimu diproses Tuhan. Ya, relakan dirimu diproses Tuhan. Haleluya. Relakan dirimu diproses Tuhan. Amin, amin. Oke, sekarang sekali lagi. Sebelum terakhir kita masuk ke dalam doa. Belum. Katakan begini. Tetap beriman meski belum melihat. 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 Haleluya. Haleluya. Yang penting ya saudara, ingat itu, bawa itu pulang. Firman Tuhan kita bawa pulang. Amin. Haleluya. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
Hari Jumat, jangan lupa kita ada ibadah apa? Jumat Agung. Jam 10 pagi. Ya, ajak teman, ajak saudara. Ya, saya tahu ada beberapa yang tidak datang karena ada yang masuk rumah sakit. Ajak semua yang kita kenal untuk mereka bisa mendengar nama Yesus. Bawa mereka. Dan jam 10 pagi. Jam berapa? Dan kita akan puasa, saudara. Dari sejak besok sampai hari Jumat. Kita puasa bukan untuk negara kita, bukan lagi. Tapi kita mau puasa untuk jiwa-jiwa. Ya, kita mau berdoa untuk keluarga saudara yang belum kenal Tuhan. Kita mau berdoa untuk teman kita yang belum kenal Tuhan. Atau yang hatinya belum melekat kepada Tuhan. Kita doakan. Kita berdoa untuk bangsa kita, untuk keselamatan bangsa kita. Ya, jadi kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Itu puasa kita. Metodenya puasanya sama seperti yang lalu kita puasa. Ya, jadi kita akan puasa 18 jam. Satu hari. Saudara tinggal hitung jam berapa saudara terakhir makan. Tambah 18 jam kemudian baru kita buka puasa. Oke saudara? Mau? Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah memberikan kami firman Tuhan yang luar biasa, yang mengingatkan kami kembali untuk kami tetap percaya meskipun kami belum melihat, meskipun kami bahkan tidak melihat, tetapi biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Bawa kami melalui segala perkara, segala peristiwa dalam hidup kami. Bawa kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Bawa kami untuk iman kami bertumbuh setiap hari kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari saudara-saudara kita arahkan tangan kita kepada Pak Paulus. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, biar kiranya kuasa Tuhan memakai dia, memimpin kehidupannya. Berkati Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan berikan keturunan baginya di dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang memberikan apa yang diingini oleh hatinya. Dan biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah damai-Mu Engkau turunkan. Engkau pakai setiap kami untuk menjadi garam dan terang dunia yang berfungsi bagi dunia yang gelap ini. Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Semua kepala keluarga, semua orang tua Tuhan berkati. Agar kami boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak kami. Tuhan berkati pencaharian anak-anak-Mu. Tuhan berkati nafkah mereka ya Bapak. Kiranya Tuhan usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan berkati. Semuanya mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan kami juga berdoa saudara kami, anak kami yang sedang sakit keris Tuhan. Yang sedang dirawat di Betsaida. Tuhan jamahlah dia di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biar kiranya ya Bapa, oh Engkau berkati tim dokter. Berkati ya Tuhan, agar mereka Tuhan berikan hikmat untuk bisa mendapatkan penyakit diagnosa yang tepat. Sehingga mereka bisa memberikan pengobatan yang tepat. Sehingga Kris bisa sembuh Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak, berikan organ tubuh yang baru. Engkau pulihkan segala organ tubuh yang tidak baik bekerjanya. Tuhan Engkau berikan kesembuhan di dalam nama Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, yang tidak bisa hadir. Tuhan, Engkau jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami boleh mendengar kesaksian dari mereka di waktu yang akan datang. Tuhan, Engkau juga yang akan memimpin kehidupan kami satu persatu. Sehingga pada hari Jumat yang akan datang, kami boleh kembali untuk kami memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus itu senantiasa menyertai, memimpin hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita katakan bersama, amin, amin. Urapilah kami, Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami, Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan bersaat teduh sejenak. Yes, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.